Kebakaran terjadi di daerah padat penduduk di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. 4 rumah ludes terbakar akibat kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Berhasil dipadamkan oleh 3 unit damkar yang masing-masing dari Ujung Gading, Air Balam, dan Situang 4. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Gatul di Jalan Raden Wijaya, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Api berkobar di lantai 2 gedung rumah sakit. 5 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian Polres Mojokerto Kota juga menyisir bagian dalam gedung. Bangunan yang terbakar adalah di lantai 2 yang merupakan ruang arsip dan ruang administrasi. Besarnya kobaran api membuat atap ruangan ambrol dan seluruh arsip ludes terbakar. Salah satu petugas keamanan menyebutkan kepulan asap terlihat sekitar pukul 2 dini hari. Ke pos mau ambil makan sahur, kelihatan asap, terus akhirnya kita berangkat. Asap di itu sebelah kantor AKS itu. Terus akhirnya 3 satpam sama itu Mas Heri tadi naik, sampai habis apar 15-an lah, nggak mampu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan alhamdulillah 1 jam api sudah bisa kita padamkan. Hanya ada 4 korban, tapi 4 korban ini hanya karena sesak napas. Pasca kebakaran, operasional rumah sakit kembali berjalan normal dan siap menerima pasien. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menghancurkan bangunan musola di Tuban, Jawa Timur. Selain itu, sejumlah rumah warga rusak. Inilah detik-detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang Desa Karangtinoto, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Angin puting beliung berawal dari tengah sawah kemudian menerjang salah satu musola milik warga setempat. Terjangan angin puting beliung menyebabkan bangunan musola ambruk. Musola yang terbuat dari kayu tersebut hancur dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Bu, ini yang ambruk ini bangunan apa, Bu? Bangunan musola. Ini kenapa ini? Kena angin puting beliung. Dari sawah ini puter-puter langsung ke sini. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat puting beliung ini, namun terjangan angin puting beliung membuat warga trauma. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. 51 unit kendaraan bermotor diamankan polisi saat membubarkan balap liar di sekitar Candi Borobudur. Kendaraan tersebut tidak bersurat lengkap. Tim gabungan dari Polsek Borobudur dan Polresta Magelang membubarkan balap liar di Jalan Medang Kamulang, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah. Setelah diperiksa, para pelaku balap liar dikawal untuk ke Polsek Borobudur sambil menuntun sepeda motor mereka. Di Polsek, satu persatu kendaraan diperiksa surat dan kelengkapannya. Hasilnya sebanyak 51 kendaraan sepeda motor tidak memenuhi standar, mulai dari kelengkapan surat hingga kelengkapan spare part. Lakukan tindakan kepolisian terkait dengan balapan itu. Kemudian banyak kendaraan yang kita jaring pada sore hari ini, kemudian nanti kita lakukan tindakan tilang dari lalu lintas. Nanti kendaraan ini kita tahan, bisa diambil setelah melaksanakan sidang tilang. Operasi balap liar dilakukan karena laporan dari masyarakat. Sebelumnya polisi juga sudah mengedukasi, namun tidak digubris pelaku. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia saat ini sedang menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Indonesia menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia sementara memimpin dengan skor 1-0 lewat gol dari Egy Maulana Fikri yang dicetak pada menit ke-52. Baik, dan untuk mengetahui situasi terkini pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F antara Timnas Indonesia versus Vietnam, kami telah terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat malam Putu, bagaimana suasana terkini kemeriahan pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam di sana? Ya baik, selamat malam Mega Latu dan juga pemirsa. Memang benar pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis yakni 21 Maret 2024 diselenggarakannya pertandingan FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan skuad Garuda melawan sesama tim Asia Tenggara yakni Vietnam. Dan memang pantauan kami saat ini sudah memasuki babak kedua dan baru saja tadi anak asuh Sintayong Timnas Indonesia Garuda bisa memperoleh atau mencetak gol pertamanya melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Dan memang saat ini Indonesia masih unggul sementara dengan skor 1-0. Kita berharap Mega Latu dan juga pemirsa agar memang pertandingan ini bisa dimenangkan oleh skuad Garuda. Dan memang jika kita berkaca tadi di babak pertama, skuad Indonesia memang bermain cukup ke dalam begitu, artinya memang Vietnam lebih atraktif menyerang. Namun bisa kita lihat di babak kedua ini mungkin saja Sintayong di ruang ganti pemain memberikan instruksi yang lebih baik untuk Indonesia bisa bermain lebih atraktif dan bermain lebih menyerang, dan alhasil Egy Maulana Fikri bisa membobolkan gawang Vietnam. Dan memang untuk malam hari ini Indonesia tidak bisa memainkan beberapa pilar utamanya, yakni salah satunya sang kapten Asnawi Mangku Alam harus tidak bisa bermain karena memang mengalami akumulasi kartu, dan juga ada beberapa pemain yang lainnya yakni seperti Jordi Amat, ada juga Yance Sayuri yang mengalami cedera. Namun kita berharap dengan komposisi pemain yang ada hari ini, yakni pemain-pemain andalan dan beberapa pilar yang lainnya seperti Marcelino Ferdinand, ada juga Hoki Caraka, dan di depan ada Rafael Strike, bisa mengawal skuad Garuda Muda untuk bisa mempertahankan keunggulan bahkan mencetak gol. Tentunya kita harapkan kemenangan ada di tangan Indonesia. Kita doakan bersama-sama Mega Latu. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus, selamat bertugas di Stadion Utama Gelora Bung Karno.